Teman-teman, di sini kita akan sama-sama mengulas kembali tentang coaching. Apa coaching? Didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching sebagaimana Whitmore tahun 2003 mengungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Berikut ini adalah paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang yang baru di masa depan. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar menjadi keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Berikutnya adalah kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh present adalah kemampuan untuk bisa hadir seutuhnya bagi coach, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita memerlukan percakapan coach. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, serta mengesampingkan agenda pribadi atau penilaian terhadap coach. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maksudnya pertanyaan yang diajukan coach diharapkan mampu menggugah seseorang untuk bisa berpikir dan mendapatkan menstimulasi pemikiran coach untuk mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Berikutnya adalah berbasis coaching dengan menggunakan percakapan alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Yang pertama adalah tujuan. Maksudnya di sini adalah tanyakan tujuan perencanaan, apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah identifikasi dan rencana.
Maksudnya yang pertama yaitu tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan itu. Yang kedua, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Yang ketiga, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Yang keempat adalah identifikasi dukungan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Maksudnya adalah sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi dan kalibrasi. Koneksi antar materi filosofi KHD dengan coaching untuk supervisi akademik. Filosofi Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut sebagai KHD tentang pendidikan berlandaskan pada kemerdekaan belajar, kemandirian, keterhubungan dengan alam dan budaya. Hal ini selaras dengan pendekatan coaching dalam supervisi akademik yang berpusat pada guru dan menekankan pada pengembangan profesionalitas guru. Berikutnya coaching supervisi akademik yang dilandaskan pada filosofi KHD dapat membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif. Koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan coaching untuk supervisi akademik. Nilai dan peran guru penggerak di sini coaching adalah proses kolaboratif. Guru penggerak memiliki peran penting dalam menciptakan budaya belajar yang positif di sekolah. Mereka dapat menjadi coach bagi rekan sejawat untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Coaching dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan potensi guru dalam berbagai aspek, seperti perencanaan pembelajaran, penilaian komunikasi dengan siswa. Coaching mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran mereka. Koneksi antar materi, visi guru penggerak dengan coaching untuk supervisi akademik. Visi guru penggerak menghargai kerjasama dan kolaborasi dalam komunitas belajar. Coaching untuk supervisi akademik, yaitu guru penggerak yang memiliki keterampilan coaching akan lebih efektif dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Koneksi antar materi budaya positif dengan coaching untuk supervisi akademik. Budaya positif sekolah merupakan landasan yang kuat untuk menerapkan coaching secara efektif. Coaching dapat membantu untuk membangun dan memperkuat budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah merupakan landasan yang kuat untuk menerapkan coaching secara efektif. Coaching dapat membantu membangun dan memperkuat budaya positif sekolah. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching untuk supervisi akademik. Coaching dapat membantu guru untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif.
Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan coaching untuk supervisi akademik. Dalam PSE, peserta didik belajar berkomunikasi. Dalam coaching, guru belajar mendengarkan secara aktif untuk menggali potensi coaching. Berikutnya adalah pengalaman belajar di dalam modul ini, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran seorang coach dalam memaksimalkan potensi individu. Awalnya muncul perasaan cukup tertantang dengan konsep coaching, namun seiring waktu berjalan, saya mulai merasa lebih percaya diri dan antusias karena memiliki kesempatan untuk berlatih menjadi seorang coaching dan coachee. Berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional terhadap coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan proses kolaboratif antara supervisor dan guru sebagai coachee untuk meningkatkan praktik pembelajaran guru melalui pemberian dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif. Solusi yang muncul dari proses coaching misalnya melalui proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan minat dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Hasil asesmen awal merupakan minat belajar, profil belajar, kebutuhan belajar siswa dapat menjadi data untuk tahap identifikasi dalam proses coaching. Lalu, pembelajaran sosial emosional, coaching dan PSE memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan diri, memahami diri, membangun hubungan sosial positif, dan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk masa depan. Berikutnya adalah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, coaching dapat membantu guru untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Yang kedua, budaya positif dan coaching untuk supervisi akademik saling melengkapi dan memperkuat. Coaching dapat membantu untuk membangun dan memperkuat budaya positif di sekolah. Keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang efektif adalah mereka yang tidak hanya mengelola proses pembelajaran, tetapi juga menginspirasi, memfasilitasi, mengembangkan potensi guru serta siswa. Coaching sebagai suatu pendekatan yang fokus pada pengembangan potensi individu sangat mendukung peran pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan tersebut.